والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانصر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل العصر وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بهدي النور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, shaimin wa shaimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa memasuki pada hari malam 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat menyelesaikan puasa sampai hari Lebaran. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berfirman Allah, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqan. Itu kemarin sudah ayat itu. Wa idh atayna, dan ketika memberikan kami Musa kepada Nabi Musa al-kitab, kitab, yakni kitab Taurat, wal furqana, dan kitab wal furqana, dan kitab Furqan, yakni Al-Faruq
kitab yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal. La'allakum tahtadun, agar engkau sekalian mendapat petunjuk dengan kitab tadi itu, kitab Taurat wal Furqan, dinamakan Furqan juga, daripada kesesatan-kesesatan. Jadi ingatkan kembali orang Bani Israel, ingatlah kamu ya, ketika diberikan Nabi Musa kitab Taurat, agar kamu itu mendapat petunjuk. Jadi fungsi daripada kitab Taurat itu adalah untuk memberikan orang Bani Israel petunjuk-petunjuk daripada kesesatan pada zaman Nabi Musa. Kemudian ketika Nabi Musa menuju ke gunung 40 malam ya, 40 malam. Kemudian kaumnya itu kada sabaran, mereka kemudian menyembah sapi emas yang dibuat ya, yang dicetak oleh Samir sebagai, kemudian dikatakan ini Tuhannya Nabi Musa ya. Kemudian mereka banyak orang yang menyembah dari itu. Sedangkan Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi kitab ya, untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini sebelum datangnya Nabi Musa ya. Maka mereka itu kemudian sebagian, enggak semua, sebagian itu menyembah dengan apa yang dikatakan oleh Samiri ya. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Ini kisahnya Musa begitu pulang mendapati kaumnya itu menyembah sapi emas tadi ya, sapi emas yang bisa bergerak-gerak itu. Marah Nabi Musa ya. Kabarkan di ayat yang lain Nabi Harun dipegangnya janggutnya. Nabi Musa itu orangnya pemarah ya. Pegang, kamu kenapa? Tidak madai sama orang-orang ini. Ya orang sama Nabi Harun, karena Nabi Harun ini kan pengganti ya. Nabi Harun ini itu dia jadi nabi karena dimintakan rekomendasi kepada Allah ya. Nabi Musa minta kepada Allah, Nabi Harun jadikan nabi juga biar bantu aku. Dapat dah. Jadi ini nabi yang direkomendasi, yaitu Nabi Harun ini. Nah, Nabi Harun ketika melihat, dalam ayat lain dikatakan ketika melihat, jangan kamu itu bukan Tuhan. Tapi tidak dah, nanti biar nunggu Nabi Musa. Mereka tetap menyembah daripada, karena ajib ya. Jadi Samir itu membuat anak sapi bisa kayak hidup gitu. Kalau sekarang 3 dimensi. Nabi Musa kemudian pulang. Ketika Nabi Musa pulang, marah ya. Kemudian Nabi Musa itu berkata kepada orang-orang itu ya, kamu ini menganiaya dirimu sendiri dengan menjadikan sapi tadi itu sebagai Tuhan. Ayo tobat kamu. Dimarahi sama Nabi Musa, suruh tobat. Nah, mau mereka tobat. Tapi tobatnya itu fatubu ila bariikum ya, tobat kamu sama Allah
yang menciptakan engkau. Taubatnya apa? Taubatnya disuruh membunuh diri. Faqtulu anfusakum. Jadi yang enggak nyembah itu membunuh sama yang menyembah dibunuh. Dzalikum khairul lakum inda bariikum ya. Jadi taubatnya golongannya ini taubatnya itu suruh membunuh ya. Yang enggak nyembah disuruh membunuh ya. Membunuh sama yang ini harus begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadi kadang-kadang masih saudaranya ya. Masih saudaranya kayak apa tega membunuh saudaranya ini. Tobatnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan awan hitam ya. Supaya enggak melihat ya. Satu dengan yang lain supaya enggak melihat. Ya kalau nanti tidak tega kayak apa ada jadi taubatnya. Taubatnya harus membunuh ya. Dikirim oleh Allah dan dibantu dengan didatangkan awan yang hitam supaya mereka itu tidak melihat lagi hitamnya. Jadi begitu kan orang itu kalau tidak biasa membunuh kayak apa membunuh. Lain golongannya algojo itu aja ngeri ya kalau membunuh itu. Mungkin dipancung ya. Kemudian ada dikatakan dibunuh ya, daripada orang-orang Bani Israel ada 70.000. Jadi banyak umatnya Nabi Musa ini banyak ya. Setelah Nabi Muhammad yang banyak umatnya itu Nabi Musa. 70.000 orang yang dibunuh pada waktu itu. Karena apa? Karena bertobat. Banyak, berarti 70.000 ini enggak sembarangan ya. 1.000 aja kelihatan itu dibunuh semuanya dan mereka mau. Jadi didatangkan awan kemudian supaya enggak ragu-ragu lagi dibunuh. Fataba alaikum, maka diterima taubatnya atas kamu sekalian. Yani Allah menerima taubatnya kamu sekalian karena kamu dibunuh. Jadi mati dulu ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha menerima taubat, rahimun, dan orang yang zat yang belas kasih. Jadi ini ya. Jadi itu. Tapi riwayatnya dalam hadis terus kemudian setelah itu hidup lagi ya, tapi mati dulu taubatnya. Baru itu berarti diterima taubatnya oleh Allah yang mati. Kalau enggak mati, itu enggak diterima taubatnya. Untungnya kita Nabi Muhammad ya, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita murtad itu tidak dibunuh. Dia cukup mengangkat tangan, bertobat kepada Allah, diterima sudah taubatnya. Kalau sampai berlaku ini habis umat Nabi Muhammad ini dibunuh seberataan. Ini Nabi Musa itu ada 70.000 sab'ina alfan. Nahwa sab'ina alfan. 70.000 yang. Wa idh qultum, dan ketika berkata ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'atu wa antum tandurun summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini juga pada waktu Nabi Musa itu setelah orang-orang yang menyembah berhala sapi tadi itu, kemudian Nabi Musa itu berangkat untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun ya. Kemudian
orang-orang itu ngomong, Bani Israil ini gitu, ketika Nabi Musa sudah menerima wahyu ya, jadi dapat kitab Taurat, orang-orang yang ikut sama Nabi Musa, ini mereka kepingin juga ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Jadi Musa, aku ini nggak percaya sama kamu. Jadi orang-orang itu ditinggalkan di lembahnya Nabi Musa sendiri di gunung. Nah kemudian sampai Nabi Musa itu menerima ya. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau ini mendapat Al-Quran itu kan sedikit-sedikit ya. Jadi Al-Quran ini unzila diturunkan oleh Allah di langit yang pertama, langit yang atas ini. Semua 30 juz. Kemudian diturunkan sedikit demi sedikit, ketika perlu turun ayat sedikit, satu ayat, 2 ayat turun ya, selama 20 juz. Tapi Nabi Musa ini langsung. Jadi orang belajaran dulu. Nah, di situ ya. Orang-orang yang ikut diajak oleh Nabi Musa ini, mereka itu ngomong Nabi Musa, ini memang orang Bani Israil ini agak agak rewel, umat Musa ini rewel. Padahal katanya Nabi Musa ini, umatku ini hantem aja habiskan. Jangan, katanya Allah, itu jadi cobaan kamu. Kemudian orang ini ngomong sama Nabi Musa, orang-orang itu yang ikut kepada Nabi Musa itu, berguru tulis ini, mereka, aku gak percaya sama kalian Musa, padahal sudah jelas. Aku gak percaya, kenapa kalian sendiri itu yang menerima firman Allah ini. Kita ini tidak percaya sama kalian, kecuali kita ini juga melihat Allah. Padahal Nabi Musa gak bisa melihat Allah. Memang Nabi Musa pernah minta ya Allah, arini anzur ilaik, ya Allah, berilah aku kesempatan bisa memandang zatmu. Boleh kata lantaran, gak bisa kamu melihat aku. Nah ini umatnya gak mau percaya sama Nabi Musa, kecuali aku melihat Allah. Hatta narallaha jahratan, aku mau lihat langsung sama Allah. Marah Nabi Musa ya. Kemudian faqadat kumusah, kemudian orang-orang ini langsung disambar petir. Waduh, orang yang semuanya yang itu sambar petir, mati semuanya. Wah, ini kalau zaman dahulu itu kalau berdosa salah langsung hantam sudah sama Allah. Faqadat kumusaiqah, maka mengenai atas kamu sekalian as-sa'iqah ya. Nah, sa'iqah ini suara yang keras, petir ya. Ai as-sayhatu famuttum, mati semuanya. Jadi wa antum tanduruna, sedangkan kamu melihat, ma'alla bikum tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ingatnya, pada waktu kamu kena petir mati, itu berapa orang? 70 rajulan. Itu orang-orang pilihannya Nabi Musa ya, masih gitu. Sambar petir, kemudian oleh Allah Nabi Musa minta dihidupkan lagi. Ya sakit habis sambar petir ya. Sambar petir habis. Ada yang mengatakan soihah itu suara yang sangat keras, suara malaikat itu ya petir itu. Suaranya malaikat ini seperti petir itu. Petir kalau sampai masuk ke telinga apa enggak mati? Mati semuanya. Sedangkan kamu melihat ya, kemudian dihidupkan lagi, mimba di mautikum la'allakum, agar kamu bersyukur. Orang Bani Israil itu langsung terang-terangan ya. Soalnya orangnya bandel sih. Supaya bersyukur balik lagi, padahal sudah menyembah apa tadi? Menyembah itu diampuni, mati, dihidupkan lagi, kemudian ini juga begitu.
Nabi Musa ini orangnya pemarah, mau marah aja, cuma kata Allah itu fitnah kamu ya, jangan ya, biar aja, itu fitnah buat kamu, ujian kamu. Karena tambah besar orang itu kedudukannya di sisi Allah, maka ujiannya tambah besar. Dia ingin umatnya itu mau ikut ya, umatnya supaya apa? Supaya ikut, tapi ini tampunglah bandel-bandel umatnya itu. Ya umat Nabi Muhammad bandel juga ya. Orang-orang Arab dulu, orang Quraisy bandel-bandel. Jadi kalau cobaan besar berarti apa? Berarti pangkatnya besar di sisi Allah. Agar kamu bersyukur semua itu. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Ingat ulang ya, ketika kamu sekalian ya, kalau waktu panas itu Allah memberikan kepada orang-orang umatnya Nabi Musa ini diberikan apa? Mendung, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, ya, ditutupi dari burung turisina itu panas ya. Kemudian datang ada awan tipis yang supaya gak kena panas. Itu Allah. Ya kalau enggak gitu enggak tahan. Ya kalau di sini panasnya cuma omap aja, kalau di sana itu panasnya memukul. Tahu memukul kan? Jadi angin itu kalau angin panas itu seperti ditempelin. Ya kalau di atas 45 derajat bagaimana? Panasnya itu. Di sini paling 30, 32, di sana 45 derajat. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengayomi mereka dengan apa? Dengan awan ya. Sehingga mereka tidak terkena panasnya matahari di gunung Tursin. Kemudian wa anzalna 'alaikum al-manna wassalwa. Kemudian aku turunkan kepada kamu sekalian. Ini nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Dan Bani Israel orang bandel, enggak mau bersyukur, tetap kurang. Kalau sampean di gunung kelaparan kemudian diturunkan manna wassalwa. Mana ini panggang ya, panggang apa? Panggang apa? Burung panggang, daging. Itu langsung diturunkan sama Allah. Wa anzalna 'alaikum al-manna wassalwa, nasi. Nah, ada. Jadi keduanya ini apa? Nasi ya, nasi bungkus. Tapi nasi bungkusnya itu bagus gitu ya. Ya orang nasi bungkus itu kalau dimasak, nasi bungkus yang seperti lontong ya, tapi kita tidak lontong, dimasak kemudian itu bisa lawas, ini diturunin, tapi diturunkan dari Allah ya hebat, rasanya nyaman. Nasi itu kalau dibungkus daun kan enak ya rasanya, lain ya, cuma dibungkus kertas lain, kalau dibungkus daun itu bisa jadi nasi utuh, rasanya itu lain. Diturunkan, kemudian di situ diturunkan juga apa? Ini burung panggang ya, burung panggang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, berkata makanlah daripada sebaik-baiknya yang diberikan rezeki kepada kamu. Soalnya makan surga ini paling baik. Itu Bani Israel dapat ya, yang diajak, yang dipilih oleh Nabi Musa untuk berangkat dalam rangka menemani Nabi Musa menerima wahyu. Orang-orang ini diberi sama Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum ma dhalamuna ya. Tapi mereka itu apa? Enggak bersyukur, mereka kafir ya, mengingkari. Padahal diberi sama Allah. Kayak apa kalau tidak diberi? Padahal sudah diberi masih ingkar. Orang Bani Israel. Ya, Bani Israel itu begitu. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak diturunkan lagi sudah, enggak diberi lagi sudah. Karena enggak bersyukur, dikasih enggak bersyukur. Ini mereka
Kemudian karena tidak bersyukur dia diputus sama Allah sudah, nggak diberi lagi, kelaparan lagi. Seumpama mereka itu bersyukur, nah dapat terus, dapat kiriman terus. Bayangkan kiriman dari surga dikirimi sama Allah. Karena 40 hari 40 hari di gunung dalam keadaan panas, Allah memberikan makanan, mereka tidak bersyukur. Fama dhalamuna walakin kanu anfusahum. Kami tidak berbuat zalim kepada mereka, kata Allah. Aku tak berbuat zalim, diputuskan itu gara-gara kamu seorang, tetapi merekalah yang memutuskan dirinya. Artinya diri merekalah yang berbuat zalim. Karena apa? Li'anna wabalahu alaihim. Karena nggak enaknya itu karena perbuatan mereka sendiri. Jadi perbuatan kita ini jatuhnya apa? Kalau kita itu terkena sesuatu itu gara-gara kita sendiri, bukan Allah ya, bukan Allah yang kita yang berbuat dolim. Karena apa? Karena kita tidak bersyukur. Kan begitu ya. Kalau bersyukur ditambah. Kalau dia itu nggak bersyukur, kafar, maka malah dikurangi. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujatan wa qulu khitatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Wa badala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Dan pada waktu kita berfirman kepada mereka setelah mereka pulang, ini golongannya yang manusia pilihan, setelah pulang dari gunung Turi Sina, masuklah kamu ke desa itu. Itu Baitul Maqdis ya, desanya itu Baitul Maqdis. Orang Bani Israel memang dulu di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis kemudian kamu makan fakulu minha hasyasibtum ragadan. Kemudian kamu makan apa yang ada di Baitul Maqdis itu, tanaman, makanlah ya. Wasi'an ya. Di sana itu macam-macam. Baitul Maqdis itu kan diberi berkah sama Allah, alladzi barakna haulahu, yang telah diberikan keberkahan di sekitarnya Baitul Maqdis, berkah tanam-tanaman, buah-buahan. Makan kamu ya. Wadkhulu bab sujadan wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul. Kamu masuk ke rumah-rumah itu, masuk ke rumah-rumah di sana ini ya, mereka itu disuruh sujud, artinya menghormat ya. Masuknya itu cara gini ya, menghormat. Waqulu khittatun, dan mereka disuruh berkata, minta kepada Allah, kami ini minta diampuni dosa-dosa. Ini kan habis dosa tuh, habis dimatikan terus dihidupkan lagi. Nah, ulangnya kemudian itu naghfir, maka aku akan mengampuni bagi kamu kesalahan-kesalahanmu, wasanazidul muhsinin, dan akan aku tambah orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya orang-orang yang taat setelah minta ampun kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan Bani Israel? Fabadalal ladzina adzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian mereka disuruh minta ampun sama Allah, dengan cara itu merendahkan dirinya, mereka ganti. Ini Allah yang menyuruh, mereka ganti. Wah, ini bener nih Bani Israel ini. Apa mereka habbatan fi sya'ratin fadahulu. Jadi enggak minta ampun. Ya Allah, kami minta buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacang. Diganti. Kemudian mereka itu masuknya tidak sujadan, tidak menghormati
malah mereka itu masuk dengan penuh kesombongan. Ini penuh dengan kesombongan. Ya, ini padahal orang-orang yang dipilih Nabi Musa, makanya marah Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa, hancurkan dah semua ini, kita juga sepertinya mau putus asa. Katanya Allah, jangan, itu cobaan buat kamu ya. Nah, cobaan buat kamu. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka Allah menurunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim daripada Nabi Musa tadi itu. Nah, kemudian dari desan ya, ada bantaunan, diberi siksa taun sakit perut pada mati ya. Dan mereka itu taun ini sakit perut yang terjadi kalau pagi sakit sore mati, sore sakit pagi mati, taun. Risan di sini adalah ada bantaunan, penyakit, ada yang mengatakan penyakit cacar, taun. Minas sama'i, didatangkan dari langit, bima kanu yafsukun, sebab mereka yang berbuat, karena kefasikan mereka ini. Jadi mereka itu keluar dari ketaatan kepada Nabi Musa. Fahalaka minhum fi sa'ati sab'una alfan awqal. Jadi mati ya. Golongan orang-orang Bani Israel yang tidak nurut, yang tidak patuh sama Allah ini, kemudian pada saat itu mereka 1 jam mati 70.000 orang. Sabon 70.000 orang kena penyakit mati. Tapi nggak ada apa-apa, nggak pakai masker, nggak pakai apa. Kita nggak jelas penyakitnya, suruh masker. Dulu itu 1 jam 70.000. 1 jam berapa umatnya Nabi Musa yang meninggal mati karena apa? Karena tidak taat kepada Allah ya. Karena tidak mau melaksanakan perintah Allah, kemudian langsung didatangi siksa dari Allah. Nah, kita umat Nabi Muhammad itu enak, nggak langsung siksaan ini, nah biarkan pelan-pelan. Nah, nggak langsung ya. Jadi kalau penyakit yang turun dari langit ini langsung ya, 1 jam 70.000. Kalau 2 jam berapa? Kalau 1 hari Allah. Jadi ini ya, itu umatnya Nabi Musa ini banyak. Umatnya Nabi Musa ini banyak. Nah, cuma ya gitu dah, banyak yang mati karena apa? Karena mereka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Jadi kalau mereka itu memang dalam keadaan ya susah. Ya, Bani Israel ini susah, nggak gampang. Puasanya aja ya lain seperti kita. Di antara Bani Israel ini kalau puasa itu begitu adzan maghrib itu nggak boleh langsung makan, nggak boleh, sembahyang dulu. Kalau kita kayak apa? Begitu adzan langsung 3 piring, kolaknya sepiring, ya anak sepiring. Tapi kalau Bani Israel nggak boleh, harus sembahyang dulu selesai, begitu baru makan. Makan nggak boleh banyak. Isya berhenti lagi, nggak boleh, sudah. Mulai puasa imsak, isya bukan, kalau kita imsak ya, subuh kan. Ini enggak, mereka isya nggak boleh. Berat umat. Makanya Nabi Musa itu ingin melihat, waduh bagusnya umat Nabi Muhammad, ya Allah, aku jadikan aja umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad karena melihat syariatnya begitu enak, ya begitu murah. Nabi Musa mau meninggalkan nabinya, aku biar kaja dari nabi dah, mau jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, jangan, bersyukur kamu sudah dijadikan nabi itu, syukur kamu itu ya, sabar lawan umat-umat. Kita ini kan nggak minta dijadikan umat Nabi Muhammad, suatu nikmat yang sangat istimewa, suatu nikmat yang sangat istimewa bagi kita. Nggak minta jadikan umat, ini yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad ya Allah.
Nah, umat-umat dahulu yang menjadikan umat Nabi Musa ya Allah, yang membagi ini, yang mengatur semua Allah. Gitu. Cuma memang diciptakan Bani Israel itu ya orangnya baik-baik, cuma gitu bandel. Umat Nabi Muhammad, Masya Allah, bagus ya, injih aja, patuh aja. Ya paling kerasnya ya demo aja. Demo ya paling kerasnya itu cuma demo aja, tapi nggak ada apa-apa ya, paling menduduki apa DPR seperti yang dulu zaman Soeharto kan menduduki DPR aja sampai seorang. Sekarang ini nggak sampai, nggak bisa niru lagi seperti dulu. Sekarang ini lain ya. Nah, sekarang ini yang bandel bukan umatnya, yang bandel pemimpin. Nah itu diantaranya umat. Selanjutnya Anzalna wa idistasqa Musa di qaumihi faqulna bi aswakal. Ini diantara mukjizat Nabi Musa. Mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa